أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، وقال الله تعالى في كتابه الكريم: وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الآية. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذين يذكرون الله والذين لا يذكرون الله كمثل الحي والميت. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Hadirin hadirat rahimakumullah, puji serta syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Memuji dan bersyukur yang bukan hanya sebatas hiasan bibir, tetapi memuji dan bersyukur dari hati yang tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang sadar bahwa seluruh karunia-karunia yang kita nikmati sampai dengan hari ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menggenggam jiwa kita. Tiada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi ini, termasuk kehidupan kita saat ini, termasuk takdir kita hadir di majelis ilmu ini, semuanya atas genggaman, atas izin takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis ini menjadi wasilah membangkitkan hati kita sehingga senantiasa bersyukur atas karunia-karunia Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tetap tercurah dan terlimpahkan kepada penghulu alam yang Habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada segenap keluarga tercinta, para sahabat yang setia, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama yang menjadi pewaris beliau, dan juga mudah-mudahan kita sebagai umatnya Allah memberikan kekuatan untuk istiqomah ittiba dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, telah sering kita dengar, sering juga kita memahami bahwa satu-satunya tugas yang Allah bebankan kepada kita sebagai seorang hamba ialah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi permasalahan ibadah itu susah atau mudah? Susah atau mudah?
Susah ibadah itu kenapa? Karena bertentangan dengan hawa nafsu kita. Seperti mudah, sholatnya mudah, sholatnya mudah, puasanya mudah. Tetapi kalau menghitung supaya ibadah itu usul kepada Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang susah. Kalau hanya sebatas sholat dari takbiratul ihram sampai salam, kira-kira ada yang susah gerakannya Pak? Tidak ada yang susah ya Pak ya? Dari sisi gerakan mudah. Tetapi yang perlu kita pastikan, apakah ibadah yang kita lakukan, sholat kita itu usul kepada Allah, diterima oleh Allah atau tidak. Itu yang menjadi permasalahan kita. Maka Bapak Ibu sekalian, Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita peta perjalanan ibadah kita supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tuangkan dalam satu kitab yang diberi judul Minhajul Abidin. Minhajul Abidin, pendakian-pendakian para pengabdi Allah. Jadi dalam kitab tersebut ditunjukkan bagaimana peta ibadah kita supaya ibadah kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diibaratkan peta, ya peta ini kitab tersebut. Kira-kira perjalanan menuju kepada Allah itu mudah atau susah? Susah. Perjalanan kepada Allah itu susah. Kadang-kadang ada rintangannya, kadang-kadang ada gangguannya. Maka dengan melalui kitab Minhajul Abidin ini, Imam Al-Ghazali ingin menyampaikan kepada kita semua mengenai peta perjalanan ibadah. Kalau kita melakukan suatu perjalanan, ada petanya, kira-kira jelas atau tidak arahnya. Maka kitab Minhajul Abidin ini supaya memperjelas perjalanan ibadah kita sampai usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau membuat petanya dalam kitab Minhajul Abidin. Kalau sudah punya peta, harus ke kiri, harus ke kanan, harus lurus atau belok, sudah jelas. Nah, dalam melalui kitab Minhajul Abidin ini, Imam Al-Ghazali ingin mengajarkan kepada kita mengenai peta perjalanan ibadah kita. Ada tahapan-tahapan, ada aqobah-aqobah yang harus kita lalui supaya ibadah kita usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 7 tingkatan, ada 7 aqobah, ada 7 perjalanan, ada 7 pendakian yang harus kita lalui. Satu saja yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, yaitu aqobatul ilmi wal ma'rifah. Aqobah yang pertama atau pendakian yang pertama yaitu pendakian atau aqobah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali aqobah ilmu dan ma'rifah. Jadi sebelum kita beribadah harus punya ilmunya. Betul Pak? Kalau kita tidak punya ilmunya, kira-kira bisa beribadah kepada Allah? Tidak bisa. Kalau kita tidak punya ilmu, kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah. Sampai saat ini kita dimampukan beribadah kepada Allah. Sholat misalnya, kenapa bisa sholat? Karena tahu ilmunya, betul? Coba kalau kita tidak tahu ilmunya mengerjakan sholat, bisa kita mengerjakan sholat? Tidak bisa. Kalau kita tidak tahu ilmunya, ilmu tentang sholat salah satunya misalnya, akan kacau nanti ibadah kita. Bisa jadi salam dulu baru takbiratul ihram. Kira-kira kalau salam dulu baru takbiratul ihram, sah atau enggak masalahnya? Enggak sah. Sujud dulu baru ruku. Benar betul atau enggak kira-kira? Maka penting untuk kita mendapatkan ilmu supaya kita bisa menjalankan ibadah. Maka Imam Al-Ghazali menyebutkan ilmu dan ibadah ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan.
Sebab kita tidak bisa beribadah kalau kita tidak punya ilmu. Maka ilmulah yang harus mendahului kita sebelum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kan ilmu itu luas, kan? Betul kan? Ilmu itu luas. Yang mana yang harus kita pelajari? Nah, ilmu itu secara umum terbagi dua. Para ulama menyebutkan al-ilmu ilmani. Ilmu itu terbagi dua. Ilmu alal lisan wa ilmun fil qalbi. Yang pertama ilmu pembagian ilmu menurut para ulama adalah ilmu alal lisan. Ilmu yang hanya di lisan saja. Kalau ilmu yang hanya di lisan saja, maka ilmu yang didapatkannya tidak membawa perubahan ke dalam dirinya. Jadi kalau ilmu hanya sebatas sampai lisan saja, sampai pikiran dan hanya bisa dilisankan, itu adalah ilmu yang disebutkan oleh para ulama yang tidak dapat memberikan perubahan. Makanya banyak orang yang semakin tinggi ilmunya, tapi ibadahnya tidak semakin rajin, malah semakin malas. Itulah yang disebutkan oleh para ulama, man izdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallahi ta'ala illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi dengan ilmu itu tidak bertambah hidayahnya, maka dia tidak akan bertambah kecuali tambahnya adalah tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah min. Terbukti atau tidak? Terbukti atau tidak? Terbukti. Kita lihat para koruptor. Koruptor itu orang pintar atau orang bodoh? Pintar atau bodoh? Pintar koruptor. Kalau lihat detail itu, ada yang doktor, ada yang insinyur, ada yang profesor, panjang gelarnya itu. Pintar, tapi tambah pintar dia, tambah ilmu dia, tambah jauh dari Allah. Kenapa? Karena ilmunya ilmu alal lisan. Itulah yang disebutkan oleh para ulama. Jadi kalau hanya kita mendapatkan ilmu dan ilmunya hanya sebatas alal lisan, maka tidak akan menjadi hidayah ilmu tersebut. Dan ketika tidak menjadi hidayah, maka pantas semakin bertambah ilmu, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan kita dijauhkan dari ilmu seperti ini, ya Pak. Amin Allahumma. Itu ilmu yang pertama. Yang kedua ada ilmu fil qalbi. Ilmu fil qalbi itu disebutkan oleh para ulama ilmu nafi, ilmu yang masuk ke dalam hatinya. Tambah ilmunya memberikan perubahan ke dalam hatinya. Setelah hatinya berubah, maka berubah pula sikapnya. Itulah ilmu fil qalbi. Itulah ilmu nafi. Maka dalam keterangan yang lain disebutkan al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan pernah tembus ke dalam orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu fil qalbi ini adalah ilmu yang menjadi cahaya, sehingga dengan ilmu itu menjadi terang benderang. Dengan ilmu itu menjadi jelas. Yang jelasnya itu apa? Yang jelasnya itu kesalahan diri kita. Dengan kita mendapatkan ilmu, maka menjadi terang benderang kesalahan diri kita, sehingga kita mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu itu menjadi jelas kekurangan diri kita, sehingga setiap waktu, setiap saat kita mau memperbaiki diri kita. Nah, itu ilmu fil qalbi atau ilmu nafi. Kalau milih, kira-kira milih mana Pak? Milih ilmu alal lisan atau milih ilmu fil qalbi? Sudah jelas-jelas mending ilmu fil qalbi, karena dengan ilmu fil qalbi itu maka menjadi cahaya untuk kita. Kalau sudah menjadi cahaya, maka akan terang benderang. Ini kita hadir di masjid ini penuh dengan cahaya, Pak. Betul, Pak? Kalau seandainya masjid ini gelap, kira-kira nikmat belajarnya? Nikmat belajarnya? Kalau seandainya di
di setiap wilayah di satu kampung ini tidak ada cahaya, kira-kira enak atau tidak? Kalau gelap jelas tidak enak. Kita akan berjalan merangkak. Ya, kalau gelap meraba-raba, tidak tahu arahnya kemana, tidak tahu yang diinjak apa, apakah yang diinjak itu kali, selokan, atau jalan raya. Kalau tidak ada cahaya, dengan cahaya maka menjadi jelas. Oh, kita harus ke kanan, oh kita harus ke kiri, kita tidak boleh menginjak ini, kita tidak boleh menginjak ini. Kenapa? Karena terang benderang itu karena ada cahaya. Nah, begitu pun juga dengan ilmu fil qalbi, ilmu nafi. Ilmu fil qalbi atau ilmu nafi ini ilmu yang menjadi cahaya untuk kita sehingga menjadi terang benderang bagi diri kita. Yang haram menjadi jelas, yang halal menjadi jelas, yang makruh menjadi jelas, yang sunnah menjadi jelas. Terang benderang. Dengan ilmu itu maka membuat kita semakin paham, semakin sadar atas kesalahan ini. Makanya sering diingatkan kita ngaji itu Bapak-Ibu sekalian, jangan sampai kita sering ngaji, rajin ngaji, tapi niat kita setelah rajin ngaji malah tambah pintar nunjuk orang lain. Ini yang bahaya. Sering ngajinya, tambah rajin ngajinya, tapi tambah pintar juga menilai ibadah orang lain. Berarti gagal ngajinya kalau begitu, Pak. Tujuan ngaji itu adalah tambah ilmu. Dengan tambah ilmu itu tambah amal ibadah kita, tambah kita memperbaiki diri. Itu ilmu nafi. Jadi kalau ada orang ngaji makin sering ngajinya, tapi makin sering juga ngomongin orang, makin sering ngajinya, makin sering tunjuk orang, makin sering ngajinya, makin pinter menilai ibadah orang, berarti ilmunya ilmu alal lisan, tidak jadi manfaat untuk diri. Bukan tambah dekat kepada Allah, tapi tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kita harus senantiasa menjaga niat kita. Pastikan kita belajar, termasuk hari ini, pagi ini kita sama-sama belajar. Belajarnya adalah belajar memperbaiki diri, mendapatkan ilmunya ilmu fil qalbi, masuk ke dalam hati, menjadi cahaya di dalam hati, menjadi pencerahan di dalam hati, sehingga kalau sudah menjadi cahaya di dalam hati, kita kenal dengan kekurangan diri, kita kenal dengan kelemahan diri, sehingga dengan kenal kelemahan diri, kenal kekurangan diri, kita akan semakin kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang disebutkan oleh para arifin, al-arifillah, orang yang ma'rifat kepada Allah, menyebutkan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang kenal kepada dirinya, maka dia akan kenal kepada Allah. Diri kita itu hakikatnya yang mana? Hakikat diri kita itu dalam Al-Quran disebutkan wa khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia itu posisinya dalam keadaan lemah. Kalau kita sadar dalam keadaan lemah, maka untuk apa kita sombong? Kalau kita sadar bahwa kita ini diciptakan sebagai makhluk yang lemah, kenapa kita harus berbangga diri? Maka kalau kita sudah kenal bahwa dari kita yang lemah, kita akan butuh kepada yang maha kuat. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ilmu nafi. Jadi ilmu nafi itu atau ilmu fil qalbi itu adalah ilmu yang memberikan pencerahan kepada kita, sehingga dengan ilmu itu semakin jelas kekurangan diri kita, semakin nampak kelemahan diri kita, dan semakin kita ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin kita takut dan ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ilmu nafi. Ilmu nafi inilah yang disebutkan dalam Al-Quran, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah dialah al-ulama. Al-ulama itu dari isim fa'il. Al-alim. Al-alim itu orang yang memiliki ilmu.
jamaknya kalau kata santri al ulama, tunggalnya al alim, orang yang memiliki ilmu. Jamaknya al ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang tambah ilmunya, tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah mendapatkan ilmu itu atau belum, Pak? Kita makin tambah ilmu, kira-kira makin takut kepada Allah atau makin berani melakukan kemaksiatan? Kira-kira selama ini tambah ilmu kita tambah takut kepada Allah atau tidak? Nah, kalau ilmunya yang kita dapatkan adalah ilmu Nabi, maka semakin kita mendapatkan ilmu, maka semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu fil qalbi, ilmu Nabi, ilmu yang menjadi cahaya bagi kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu tandanya apa? Ilmu fil qalbi itu kita harus bisa memastikan apakah ilmu yang kita terima itu adalah ilmu ala lisan atau ilmu fil qalbi, ilmu Nabi. Maka Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan ada dua tanda bahwa ilmu itu adalah ilmu Nabi, ilmu yang menjadi cahaya bagi kita. Tandanya yang pertama apa? Tanda yang pertama adalah kalau orang sudah disinari oleh cahaya Allah, mendapatkan ilmu dan ilmu itu menjadi cahaya bagi dirinya. Tanda yang pertama adalah di orientasi hidupnya akan selalu akhirat. Orientasi hidupnya akan selalu akhirat. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bertafakur hari kemarin saja, yang kita pikirkan selama 24 jam hari yang lalu, kira-kira pernah kepikiran tentang akhirat? Kapan terakhir kali kita ingat akhirat, Bapak Ibu sekalian? Bapak-bapak, kapan terakhir ingat akhirat? Jangan-jangan baru sekarang ingat akhirat, ya? Orang yang disinari oleh cahaya Allah, orang yang mendapatkan ilmu dan ilmu itu menjadi cahaya, kata Syekh Ibnu Athaillah, tandanya adalah orientasi hidupnya akan selalu akhirat. Orientasi hidupnya akan selalu akhirat. Tidak berpikir lagi tentang dunia. Dunia itu tidak lagi menjadi tujuannya. Tapi bukan artinya meninggalkan dunia. Kalau meninggalkan dunia bahaya juga. Karena kita butuh terhadap dunia. Yang dimaksud adalah berpaling dari dunia dan tipuannya, kemudian menjadikan dunia itu sebagai media untuk menggapai kehidupan akhirat. Harta kita jadi bekal untuk kehidupan akhirat, sehingga harta itu melayani kita dalam ibadah. Sebab ada harta yang melayani ibadah, ada yang kita melayani harta. Ada yang harta melayani kita, ada yang kita melayani harta. Kira-kira kalau Bapak Ibu memilih, pilih yang mana, Pak? Mending kita melayani harta atau mending harta melayani kita? Mending mana, Pak? Jelas mending harta melayani kita. Kalau harta melayani kita, harta yang kita punya menjadi teman kita untuk beribadah kepada Allah. Jadi semakin tambah harta, semakin tambah ibadahnya kepada Allah, tambah syukurnya kepada Allah. Itu kalau harta yang melayani kita. Tapi betapa banyak orang yang memiliki harta tapi justru dirinya melayani hartanya. Kerja keras banting tulang hanya untuk mencari harta sampai lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berambisi dirinya untuk menumpuk harta. Padahal harta itu kalau melihat karena kan di dunia ini ada dua hal, Pak. Ada keinginan, ada kebutuhan. Kalau kita mencari-cari harta untuk keinginan, kira-kira akan ada ujungnya atau tidak, Pak? Nggak akan ada ujungnya. Sudah punya motor, ingin mobil, sudah punya mobil, ingin apa lagi? Ingin rumah, sudah punya rumah, ingin apa lagi? Ingin tambah rumahnya 2, ya Pak? Sudah tak punya 2 rumahnya, ingin tambah lagi. Begitu keinginan.
Tapi kalau mengikuti kebutuhan, terbatas atau tidak? Kebutuhan terbatas. Yang tidak terbatas itu keinginan, tapi kalau kebutuhan terbatas. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau untuk makan saja, kira-kira kebutuhan kita terhadap makan itu terbatas atau tidak? Terbatas atau tidak, Pak? Kebutuhan kita untuk makan itu terbatas. Paling banyak berapa bakul, Pak? Enggak sampai 1 bakul ya, Pak? Paling juga 1 piring. Sudah 1 piring bagaimana? Sudah. Kenikmatannya sesaat saja. Kenikmatan makan itu sampai mana, Pak? Kita nikmat makan sampai mana nikmatnya? Paling juga di lidah sampai tenggorokan, sudah sampai tenggorokan ke bawah sudah, Pak. Hilang kenikmatannya. Betul atau betul? Lebih banyak sekarang orang yang mencari-cari kenikmatan, mengikuti keinginannya yang tidak terbatas, lupa dengan kebutuhannya, bahwa kebutuhannya terbatas. Keinginan yang tidak terbatas tapi kebutuhannya terbatas. Nah, orang sekarang banyak mencari-cari harta untuk memenuhi keinginannya, sehingga kebutuhannya menjadi a priori terhadap kebutuhannya. Kenapa yang dikejar? Keinginannya. Itulah orang yang punya harta, tapi dirinya melayani harta. Banyak harta tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerja panting tulang untuk mencari harta, padahal hartanya hanya dinikmati ala kadarnya, hanya dinikmati sesuai dengan kebutuhannya. Punya rumah mewah, berlantai-lantai, ada 4 lantai, ada 5 lantai misalnya, yang dipakai tidur berapa hektar. Yang dipakai tidur itu tetap ukuran kasur paling besar juga berapa? 2 meter ya, Pak ya? Seluas-luasnya rumah yang dipakai tidur tetap cuma 2 meter. Betul, Pak? Sebanyak-banyaknya kendaraan, mobil mewah misalnya, yang dipakai berapa? 1. Nggak mungkin pakai 2 sekaligus. Yang dipakai tetap 1. Itulah kalau kita mengejar-ngejar kehidupan dunia, keinginan-keinginan itu tidak akan terbatas, padahal kebutuhan kita sangat terbatas. Fisik kita saja terbatas. Maka jangan sampai kita menjadikan dunia itu sebagai orientasi kita. Jadikanlah akhirat sebagai orientasi kita. Bukan meninggalkan dunia, tapi jadikan dunia itu menjadi media menghantarkan kita untuk kebahagiaan di akhir. Ini tanda yang pertama. Jadi tanda yang pertama kata Syaikhul Alhamdulillah, kalau ilmu sudah masuk ke dalam hati, maka yang akan menjadi orientasinya adalah kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu adalah negeri yang lebih baik dan yang akan kekal selama-lamanya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu dan lebih utama. Kalau kita sudah difirmankan oleh Allah bahwa akhirat itu lebih utama, kenapa kita tidak mengejar akhirat? Kenapa kita masih mengejar dunia? Kenapa kita masih terlalaikan dengan kehidupan dunia, lupa kepada akhirat? Karena kita belum mendapatkan ilmu yang nafi. Kalau ilmunya tidak nafi ya begitu, dunia saja yang terus dimiliki. Tapi kalau kita mendapatkan ilmu nafi, ilmu fil qalbi, ilmu yang menjadi cahaya, maka cara pandang kita adalah akhirat oriented, akhirat yang menjadi orientasi kita, akhirat yang menjadi tujuan kita. Maka kalau sudah mendapatkan cahaya Allah, maka akhirat itu menjadi lebih dekat. Besok akhirat itu bukan kapan lagi, besok akhirat itu. Kadang-kadang kita mendengarkan orang yang mati saja ya Pak, sering mendengar pengumuman orang yang meninggal. Jangankan tidak diingatkan, ketika mendengarkan pengumuman orang yang meninggal saja kadang-kadang kita seolah-olah tidak akan meninggal, tidak ingat kepada akhirat. Betul atau betul Pak? Ini pengalaman sendiri lah. Sering mendengar pengumuman orang meninggal, tetapi rasanya itu diri kita tidak akan ikut-ikutan meninggal. Diri kita itu tidak akan mati, jadi tidak ingat kepada akhirat. Padahal akhirat itu besok
Tidak akan lama lagi besok akhirat. Ya. Umur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berapa tahun, Pak? 63 tahun kata Nabi. A'malu ummati ma baina sittin wa sab'in. Kita itu hidup di dunia itu sebentar, lebih kurang 60 sampai 70 tahun. Betul, Pak? Ada yang sudah 60 tahun, Pak? Ada, Pak? Nah, siap-siap, Pak, 3 tahun lagi berarti. Ada yang sudah 62 tahun 11 bulan, Pak? Nah, kalau ada berarti tinggal 1 bulan lagi, Pak. Kalau mengukur kepada umur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa jadi lebih lama dari itu, bisa, tapi bisa jadi lebih cepat dari itu. Kenapa? Karena umur tidak ada yang tahu. Ajal itu sudah ditetapkan oleh Allah semenjak kita dalam kandungan, dalam usia 4 bulan. Ya, Allah tiupkan roh ke dalam janin ibu kita, dan di situ Allah tetapkan, salah satunya adalah Allah tetapkan ajal kita. Kita tinggal menunggu giliran saja. Orang lain meninggal duluan itu karena memang sudah takdirnya. Kita tinggal menunggu giliran saja. Bisa jadi besok, bisa jadi minggu depan, bisa jadi tahun depan, atau bisa jadi setelah bubar pengajian ini baru keluar 1 langkah dari masjid, Allah panggil, Allah jemput ajal kita. Maka kita harus senantiasa berorientasi kepada akhirat. Dunia ini sementara saja dunia ini, maka kita harus berorientasi kepada akhirat. Mumpung kita masih diberikan kesempatan umur, kesempatan sehat lahir dan batin, jasmani dan rohani, maksimalkan kesempatan ini. Sebab kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Contoh misalnya Jumat ini Allah berikan kesempatan untuk ngaji. Kira-kira Jumat ini akan terulang lagi atau tidak, Pak? Tidak ada, lewat sudah. Kalaupun misalnya ada Jumat yang akan datang, Jumat ini bukan Jumat yang ini, maka kesempatan yang kita dapatkan itu hanya 1 kali. Tidak ada kesempatan dua kali. Maksimalkan setiap kesempatan kita untuk senantiasa belajar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya menjadi bekal bagi kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal. Maka kalau kekal, bekal kita juga harus banyak. Jangan sampai kita mau berperjalanan jauh, bekal kita sedikit. Kalau kita mau melakukan perjalanan jauh, bekal kita sedikit, kira-kira bagaimana? Gelisah. Tapi kalau kita bekalnya melimpah, maka akan tenang. Itulah perumpamaan kita di akhirat nanti adalah kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Maka pastikan kita punya bekal, supaya bekal itu menghantarkan kita kepada kehidupan akhirat yang abadi. Itu tanda yang pertama. Kemudian tanda yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau hati kita mendapatkan ilmu yang nafi, ilmu fil qalbi, ilmu yang nafi, ilmu yang menjadi cahaya, maka ciri yang kedua kata Syekh Ibnu Athaillah adalah mereka melihat kehidupan dunia ini dengan kefanaannya. Kalau orang sudah tersinar oleh cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat dunia itu adalah kefanaannya. Apa kefanaannya? Kerusakannya. Melihat dunia itu adalah kerusakannya. Karena dunia ini sifatnya fana, rusak. Betul, Pak. Sedikit saja, Pak, contoh. Dulu bapak-bapak ingat tahun pertama punya motor kira-kira tahun berapa itu? Ada yang tahun 2010, ada yang tahun 2015. Pokoknya bapak-bapak ingatlah pertama kali bapak dan ibu sekalian punya motor. Itu seolah-olah punya motor bagus itu dirawat habis-habisan. Sekarang bagaimana, Pak? Hujan dihujankan, kotor dibiarkan, dijual, harganya naik atau turun, Pak? Naik atau turun? Turun. Makin bagus motor kita atau makin rusak? Motor kita dulu baru, sekarang makin bagus atau makin rusak, Pak? Makin rusak. Itu contoh sederhana bahwa dunia itu sifatnya fana.
Jadi orang yang sudah tersinari oleh cahaya Allah melihat dunia itu adalah kefanaannya, kerusakannya. Makanya kalau ada orang masih melihat dunia itu wah, melihat mobil bagus, wah, melihat rumah mewah, wah terus saja terhadap dunia, maka gelap hatinya. Kalau orang sudah tersinari oleh cahaya Allah, terang benderang hatinya, melihat dunia itu kefanaannya, melihat mobil mewah biasa saja karena yang dilihat adalah kerusakan. Hari ini bisa jadi mobil itu adalah mobil yang baru, mobil yang bagus, tapi lihat 20 tahun ke depan mobil itu akan jadi rongsok. Betul. Rumahnya melihat rumah mewah itu wah, tapi kalau orang yang sudah disinari oleh cahaya Allah, melihat dengan cahaya Allah, melihat rumah yang mewah itu adalah kefanaan, kerusakan. Besok lusa juga rumah itu rusak, tidak ada yang tetap. Betul kan? Rumah dibiarkan rumah kalau dibiarkan rusak atau tidak, Pak? Rusak. Sekokoh apapun rusak, catnya semahal apapun akan tetap rusak. Lama-kelamaan itu akan tetap rusak. Nah, kalau orang tersinari oleh cahaya Allah, melihat dengan cahaya Allah, dengan ilmu Allah sehingga menjadi cahaya, maka mereka akan melihat dunia itu dengan kefanaannya. Melihat dunia itu adalah kerusakannya. Itu tanda yang kedua. Sudah atau belum tanda itu ada di dalam diri kita? Sudah ada atau belum, Pak? Kita masih melihat dunia itu wah. Nah, tertipu itu dengan kesenangan dunia. Buta mata hati kita. Berarti ilmu yang kita dapatkan hanya sebatas ilmu ala lisan, ilmu yang hanya di lisan saja, tidak menjadi penerang di dalam hati kita. Kalau menjadi penerang di dalam hati kita, menjadi dunia itu akan menjadi kecil. Makanya bahasa Arabnya dunia. Dunia itu secara kebahasaan artinya dekat. Dunia itu bahasa Arab artinya itu dekat. Maka para ulama mengajarkan kepada kita dunia itu sifatnya dekat. Dekat itu sementara saja. Betul atau tidak, Pak? Sementara saja. Maka jangan tertipu oleh satu hal yang sementara ini, tapi kejarlah akhirat sebagai cita-cita kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itulah pendakian yang pertama yang harus kita jalani. Jadi kita harus senantiasa istiqomah mencari ilmu. Sebagai Nabi menyebutkan talabul ilmi wajibun. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimah. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Dari kapan? Minal mahdi ilal lahdi. Dari semenjak dalam kandungan sampai kita masuk ke dalam liang lahat, disitulah kita punya kewajiban mencari ilmu. Makanya harus semangat mencari ilmu. Jangan kita menuntut anak kita terus belajar, tapi diri kitanya nggak belajar. Kita kan sering menuntut anak kita sekolah, pagi, siang, sore sekolah. Ada sekolah pagi, ada sekolah sore, ada ngaji lagi maghrib misalnya. Dituntut anak kita untuk belajar, tapi diri kitanya nggak belajar. Kapan jadi orang tua itu? Kalau kita menuntut anak kita belajar, kita yang harus lebih sering belajar. Betul atau betul, Pak? Yang lebih punya kewajiban, yang harus lebih sering belajar itu anak kita atau diri kita? Diri kita. Tapi kan sudah tua ya tetap sudah tua juga wajib belajar. Tapi kalau sudah tua nggak usah mikir sekolah, ya. Kalau mau sekolah boleh, tapi kalau tidak sekolah juga nggak apa-apa. Memang bisa sekolah sudah umur tua bisa. Kuliah itu tidak ada batasan umur kuliah itu. Selama fisik masih kuat, otak masih kuat, silakan belajar. Tapi kalau tidak kalau dirasa tidak mampu untuk kuliah, cukup belajar lewat dari majelis ilmu ke majelis ilmu. Punya handphone, ada akses internet, gunakan handphone yang berinternet untuk belajar. Jangan nunggu jadwal. Ibu-ibu biasanya yang suka nunggu jadwal, ibu ya. Kalau ibu-ibu kan pengajian itu dijadwal, betul Bu?
Jangan nunggu jadwal, kapanpun dimanapun ada kesempatan untuk belajar di situ. Sebab itu menjadi kewajiban kita. Mudah-mudahan kita istiqomah belajar, Allah berikan ilmu kepada kita, ilmunya ilmu yang nafi. Nah, ilmu yang nafi itu adalah ilmu yang menjadi cahaya bagi diri kita sehingga menjadi jelas hidup kita, menjadi jelas perjalanan ibadah kita. Nah, Imam Al-Ghazali menyebutkan tidak semua ilmu harus kita belajar. Ilmu yang fardu saja, ilmu yang utama saja ada 3. Para ulama menyebutkan, memformulasikan ada 3 ilmu yang wajib kita belajar. Yang pertama ilmu tauhid, dari wujud, qidam, baqa, khalaqatul hawadits. Itu wajib kita belajar supaya menjadi pemahaman dan menjadi keyakinan. Kemudian ilmu fikih. Ilmu fikih itu adalah ilmu syariat tentang tata cara sholat, tata cara zakat, tata cara wudu, hal-hal yang menjadi kewajiban kita itu wajib kita belajar tentang hal tersebut. Kita wajib sholat berarti kita wajib tahu tentang ilmu sholat atau fikih sholat, ilmu fikih wudu kita wajib tahu tentang hal tersebut. Dan yang ketiga yang wajib kita pelajari adalah ilmu tasawuf, tauhid, fikih dan tasawuf. Ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membersihkan hati kita. Ilmu itu ilmu yang wajib kita pelajari menurut Imam Al-Ghazali. Itu yang harus senantiasa kita belajar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan subuh kali ini. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Jadi pendakian yang pertama adalah pendakian ilmu dan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib kita mencari ilmu. Ilmu itu ada 2, ada ilmu fil qalbi, ada ilmu alal lisan. Ilmu fil qalbi adalah ilmu yang menjadi cahaya bagi kita, sehingga dengan tambah ilmu, tambah takut kita kepada Allah, tambah dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tambah tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu tersebut. Amin Allahumma. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan besar manfaatnya. Barangkali ada yang ingin bertanya, silakan. Kalau ada, insyaallah dijawab. Kalau bisa, kalau tidak bisa, insyaallah jadi PR. Ada Bapak Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setiap orang itu melakukan perbuatan amal. Amal itu bisa naik apabila sebabnya benar. Dan amal itu kadang dilakukan orang non-muslim. Apabila orang muslim tidak melakukan sholat, terus apabila orang muslim sholatnya bolong-bolong, terus apabila orang muslim sholatnya kurang khusyuk, itu kesimpulannya. Terus pertanyaannya ada 2. Ilmu itu tadi harus dibagi ada 2. Semakin ilmunya tinggi, itu ada yang menunduk seperti pari. Ada juga ilmu yang semakin tinggi, itu malah membanggakan diri. Terima kasih. Dalam beramal itu kan Bapak Ibu sekalian harus ada 3 rukun. Beramal itu ada 3 rukun. Salat ada 3 rukun, yang ada 3 makom, ada 3 pilar yang harus kita tegakkan, yaitu tauhid, fikih dan tasawuf. Contoh dalam salat. Dalam salat, kalau salatnya ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas-jelas yang pertama landasannya adalah harus iman. Jadi kalau ada orang non muslim salat ya enggak dapat apa-apa. Sebab landasan yang pertama harus atas dasar
iman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, salat yang kita lakukan harus sesuai dengan tuntunan fikih. Rukun salatnya, syarat sah salatnya, syarat wajib salatnya harus terpenuhi. Cukup tauhid dan fikih saja? Tidak. Harus ada rukun yang ketiga, tasawufnya. Dalam mengerjakan salat kita harus tasawuf. Khusyuk hati kita. Khusyuk itu tersambung hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadir hati bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerakan salat kita merasa ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ibadah yang hak. Imam Malik menyebutkan ibadah yang hak yang demikian. Jadi kalau ibadah terpadu antara tiga hal, tauhid, fikih, dan tasawuf, maka itulah ibadah yang hak, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan kadang-kadang kalau kita sedang sholat, kadang-kadang pikirannya kemana? Bukannya khusyuk, tapi malah dipikirkan yang lain. Bagaimana sholatnya? Secara hukum, maka karena kalau sholatnya tidak khusyuk, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita? Apakah berhenti sholatnya? Nah, ini yang salah. Kalau kita belum mendapatkan kekhusyuan dalam sholat, maka berupaya terus-menerus sampai Allah datangkan kekhusyuan. Jangan putus asa. Saya sholat tidak pernah khusyuk, daripada tidak pernah khusyuk tidak diterima, ya mending tidak sholat. Nah, ini yang salah. Sekalipun belum ada khusyuk, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan, sekalipun kita belum khusyuk dalam zikir kita, dalam salat kita, teruskan salatnya, teruskan zikirnya sampai khusyuk itu Allah anugerahkan kepada kita. Kalau kita berusaha semaksimal mungkin ke arah sana, ke arah khusyuk, maka Allah berfirman, sabaqat rahmati ghadabi, rahmatku mendahului murkaku. Insyaallah Allah akan lebih memberikan ampunan, lebih memberikan ganjaran ketimbang murkanya kalau kita mau berupaya berusaha. Jadi jangan putus asa. Belum khusyuk, teruskan salatnya. Khusyukkan lagi sampai kita betul-betul tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti karena khusyuknya nanti macam-macam, Pak. Ada yang khusyuk itu konsentrasi dengan sadar bahwa dirinya sedang sholat. Kan kadang-kadang sedang sholat tapi dirinya tidak sadar bahwa dia tidak sholat. Sedang sholat tapi dirinya tidak sadar bahwa dia sedang sholat, sampai lupa rakaat kadang-kadang, betul Pak? Ini tahiyat awal atau berdiri, kan kadang-kadang begitu ya Pak ya? Nah, itu tidak sadar dengan sholatnya. Nah, tingkatan khusyuk paling rendah adalah dia sadar bahwa dia sedang sholat. Dari takbiratul ihram sampai salat dia sadar dia sedang salat. Tingkatan khusyuk berikutnya merasa ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala, hadir Allah dalam setiap salatnya. Tingkatan khusyuk yang berikutnya merasakan bahwa lebur hatinya yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini ada beberapa tingkatan. Nah, kita harus berusaha ke arah sana. Kemudian yang kedua, memang betul ilmu yang sering kita dengar istilah semakin berisi semakin merunduk, itu ilmu apa? Ilmu padi. Itu adalah peribahasa yang menunjukkan ilmu nafi. Jadi semakin merunduk itu semakin tahu kesalahan kekurangan diri. Semakin tambah ilmu semakin tahu kekurangan diri. Permasalahannya ilmu itu seringkali menjadi hijab. Jadi semakin tambah ilmu semakin tambah sombong. Nah, ini ini yang diwanti-wanti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita tambah ilmu tapi tambah sombong di hadapan manusia, juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita hati-hati terhadap hal tersebut. Nah, kalau ilmunya tambah kemudian tambah juga sombongnya, itulah yang disebut oleh para ulama sebagai ilmu alal lisan. Jadi ilmunya hanya sebatas lisan, ilmunya tidak menjadi cahaya bagi hatinya. Itu Pak, barangkali bisa menjawab. Ada lagi Bapak sekalian? Cukup ya Bapak Ibu. Baik, hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan besar manfaatnya untuk kita semua. Adapun yang benar itu datangnya dari Allah dan Rasul-Nya, yang salah itu murni dari kekhilafan kekurangan diri saya pribadi. Mudah-mudahan